video ini terlebih dahulu ya. Kurun waktu 12 bulan, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Survei dilakukan pada remaja usia 10 hingga 17 tahun ini dilakukan oleh sejumlah universitas di Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan pada 2022 lalu. Indonesia kini sedang menghadapi krisis kesehatan mental. Data dari Kemenkes mengungkapkan, pada tahun 2018 setidaknya 1 dari 16 orang berusia 15 tahun ke atas terdiagnosis mengalami depresi. Bukan angka yang kecil, jika terus dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang jauh lebih berbahaya, seperti mengarah pada kasus yang lebih fatal, yaitu bunuh diri. Oke, jadi mungkin sudah banyak berita-berita seperti pada video tersebut tentang gangguan kesehatan mental. Banyak remaja-remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ayo simak materinya ya. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang menjaga kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kondisi sejahtera suatu individu disertai dengan sikap menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi masalahnya, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi untuk komunitas. Dan selanjutnya, pentingnya menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu sering terabaikan dalam kehidupan modern yang penuh dengan tekanan dan tuntutan. Namun, kesehatan mental itu komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa kesehatan mental yang baik, kita akan mengalami berbagai masalah seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan mental yang serius. Dan di sini ada beberapa aspek kesehatan mental. Jadi, kesehatan mental itu mencakup banyak aspek. Di antaranya itu kemampuan untuk mengelola emosi, berpikir jernih, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan merasakan kebahagiaan serta kepuasan dalam hidup. Ketika kesehatan mental kita terganggu, kita akan merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi, dan sulit menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan selanjutnya ada gejala masalah kesehatan mental. Apa aja sih gejalanya? Jadi yang pertama itu kesulitan tidur atau tidur yang berlebihan. Yang kedua, hilangnya nafsu makan yang berlebihan. Dan yang ketiga, perubahan mood yang drastis. Keempat, perasaan cemas yang berlebihan. Dan yang terakhir, sulit dalam berkonsentrasi. Ada juga penyebab gangguan mental. Dari faktor biologisnya itu ada gangguan pada fungsi saraf otak, infeksi, kelainan bawahan atau cedera pada otak, kerusakan pada otak akibat kecelakaan, juga mungkin orang tua atau keluarga mempunyai riwayat gangguan mental, dan kekurangan gizi, dan bahkan juga penyalahgunaan nafsa atau juga bisa disebut narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dalam jangka panjang. Selanjutnya, penyebab gangguan mental dari faktor psikologisnya, yaitu ada mengalami peristiwa traumatik, perasaan hilang atau disia-siakan oleh orang tua pada masa kecil, kurang bisa bergaul dengan orang lain, dan yang terakhir itu merasa minder, kesepian, tidak mampu melakukan banyak hal. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah kesehatan mental dengan efektif. Yang pertama itu ada terapi psikologis. Jadi terapi psikologis itu adalah langkah efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Dalam terapi psikologis, kamu bisa berbicara tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada terapis profesional. Terapis akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi penyebab masalah mental serta strategi untuk menghadapinya lebih baik. Dan yang kedua itu ada meditasi. Meditasi itu bisa membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi yang merupakan bagian dari masalah kesehatan mental. Melalui meditasi, kamu
lebih fokus pada pernapasan, mengurangi pikiran yang mengganggu, dan meningkatkan kesadaran diri. Lakukan meditasi secara rutin sebagai bagian dari kebiasaan untuk membantu mengelola emosi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketiga ada olahraga dan menjaga kesehatan fisik. Jadi olahraga itu bisa menghasilkan endorfin, yakni senyawa kimia dalam otak yang dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Selain itu, olahraga bisa mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas tidur maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi buat kalian, mulailah berolahraga dengan langkah ringan tetapi tetap konsisten untuk kesejahteraan mental yang baik. Dan selanjutnya menjaga kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang optimal berdampak positif pada kesehatan mental. Rawatlah tubuh dengan tidur yang cukup, menjaga pola makan yang sehat, dan menghindari kebiasaan yang merugikan. Ketika tubuh berada dalam kondisi baik, otak akan berfungsi lebih baik sehingga bisa mengurangi resiko gangguan mental dan menjaga kesehatan mental yang optimal. Dan yang keempat yaitu mengatur pola makan. Mengonsumsi makanan bergizi seperti buah, sayuran, ikan, dan biji-bijian akan memberi nutrisi yang diperlukan untuk fungsi otak yang optimal. Jadi, hindari mengonsumsi makanan olahan dan mengandung gula yang berlebihan. Kurangin mengonsumsi alkohol agar emosi tetap stabil dan resiko gangguan mental bisa diatasi. Selanjutnya yaitu yang kelima ada menghindari kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan buruk itu seperti mengonsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, atau merokok dapat memperburuk dan memengaruhi keseimbangan kimia otak yang bisa memperburuk gejala masalah mental. Jadi hindari kebiasaan buruk sebagai bentuk dukungan terbaik bagi kesehatan mental. Dan yang keenam itu memperkuat dukungan sosial. Dukungan sosial yang kuat dapat mengatasi masalah kesehatan mental. Rajinlah bersosialisasi dan berbicara bersama teman, keluarga, atau terapis untuk membantu Anda dalam menghadapi tantangan mental. Jaga hubungan yang sehat dan perkuat jaringan dukungan sosial supaya isolasi sosial bisa dikurangi sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mental. Dan selanjutnya yaitu yang kedelapan, mengembangkan keterampilan coping. Keterampilan coping atau cara menghadapi stres adalah langkah penting dalam mengatasi masalah kesehatan mental. Strategi mengembangkan keterampilan coping terdiri dari mengelola emosi, mengatur waktu, berbicara dengan orang terdekat, atau mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Jadi, kamu akan mampu menghadapi tantangan dan tekanan hidup yang lebih baik serta mengurangi dampak negatif pada kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, mengurangi stres. Stres adalah faktor risiko utama bagi masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, kurangin stres dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan mental yang lebih baik. Susunlah rencana, atur waktu dengan bijaksana, bicaralah bersama orang terpercaya, dan lakukan aktivitas yang mengurangi stres seperti yoga atau kegiatan seni untuk kesehatan mental yang optimal. Ada juga ciri kesehatan mental yang baik. Yang pertama yaitu mengetahui dan memaksimalkan potensi dalam diri. Dan yang kedua, bisa mengatasi rasa tekanan. Yang ketiga, bekerja secara produktif. Dan yang keempat, memiliki hubungan sehat dan baik dengan orang-orang sekitarnya, di keluarga atau di lingkungan masyarakat. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Jadi, seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain.
Yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan mental. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, istirahat yang cukup dan berkualitas. Yang kedua, olahraga secara rutin. Yang ketiga, menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengelola stres dengan baik. Yang kelima, memiliki hubungan sosial yang positif. Dan yang terakhir, mencari bantuan profesional jika mengalami masalah kesehatan mental yang serius. Mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang ya.